Matematika Fitri, NIM 101, saya dari kelas 2022B, Prodi S1 Pendidikan Geografi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai saat ini masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Lalu, mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakainya meliputi hampir seluruh penduduk di Indonesia? Juga bahasa-bahasa yang kesusastraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Profesor Dr. Slamet Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. 1. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama kota-kota pelabuhan. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Faktor yang keempat adalah kesanggupan bahasa itu sendiri. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat penghubung dalam tingkat nasional untuk pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Luas penyebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal. Pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan nyaman digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa, prestasi, dan prestis yang tinggi, sehingga masyarakat dari luar bahasa itu berasal akan merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang yang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik sastra maupun teknologi. Tidak dapat dibayangkan jika bahasa yang berfungsi sebagai pengembang ilmu pengetahuan tersebut tidak ada. Sebagai warga negara Indonesia, serta sebagai generasi muda yang baik, mencintai dan menjunjung martabat bangsa dan negara menjadi kewajiban yang harus selalu dilaksanakan. Bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu cara menjaga martabat bangsa dan negara di hadapan bangsa-bangsa lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
Salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.